Mungkin ada sebagian yang mengatakan, Ustaz, anak udah berdoa berulang kali tapi nggak dikabulkan. Coba lihat kenapa nggak dikabulkan. Allah nggak mungkin ingkar janji, nggak mungkin. Jadi kalau ada yang merasa, anak Ustaz bertahun-tahun hidup kok nggak ada perubahan di diri anak, anak sudah berdoa, anak sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak cari waktu-waktu mustajab. Kapan waktu mustajab? Antara azan dan qomat. Sepertiga malam akhir. Ya Allah. Kemudian nih sore hari Jumat. Sebelum matahari terbenam di jam habis asar. Itu kata Nabi SAW, inna fi yaumil jum'ati la sa'ah. Ada waktu di hari Jumat, tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Azza wa Jalla melainkan Allah kabulkan doa. Tapi banyak di antara kita mungkin yang merasa, ana sudah berdoa Ustaz, tapi kok kayaknya belum dikabulkan. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita. Yang pertama, kadangkala kita masih makan haram. Sayati 'alan nasi zaman, akan datang satu masa kepada manusia, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u, orang ketika itu tidak peduli lagi min aina iktasabahu, dia nggak tahu lagi harta dapat dari mana, nggak ngurus dia, amin halalin amin haram, nggak peduli dia dari halal haram, yang penting anak syukur, yang penting anak kerja. Akan datang satu masa seperti itu. Padahal Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram. Nih Rasul SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak terima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para utusan Allah, agar mereka makan yang halal dan beramal saleh. Lalu beliau menyebutkan tentang seorang yang dalam perjalanan. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar. Seorang yang melakukan perjalanan panjang. Orang kalau musafir dulu jemaah, bagaimana kondisinya? Bajunya itu Allah udah berdebu, bercampur dengan keringat. Wajahnya berdebu bercampur dengan keringat. Rambutnya jangan ditanya. Dia mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Dia panggil Allah dengan namanya Rabb, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta. Dia memohon kepada Allah sesuatu. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, yaitu makan haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dari yang haram, yang dipakai juga haram. Fa anna yustajab lah, gimana mau dikabulkan doa dia? Maka tolong perhatikan. Ini yang pertama. Ada sesuatu yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Yang kedua, antum nggak yakin ketika berdoa. Banyak orang doanya itu nyoba aja. Iyalah, tak coba ya, anak mau doa. Iyalah, nggak seperti itu. Nabi SAW mengatakan, la yastajibullah du'aan min qalbillahin ghafil. Allah tidak akan mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, yang lupa, nggak serius doanya. Nabi juga menekankan sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan, yakin. Ini yang namanya optimis dalam berdoa. Sungguh-sungguh husnudzan sama Allah. Kita tuh kadang-kala, aduh, kayaknya nggak dikabulkan gitu loh. Anak ini sudah 3 tahun doa, Ustaz. Ada nggak yang kayak gitu coba? Antum lihat Nabi Zakaria, dari mulai muda zuhad, kepingin punya anak, terus berdoa. Lewat umur 30 tahun berdoa, lewat umur 40 tahun harimnya nggak punya anak, berdoa. Sampai umur 50 tahun harimnya nggak punya anak, terus berdoa. Umurnya 60 tahun berdoa, umurnya 70 tahun berdoa, umurnya 80 tahun, 90 tahun, dikatakan sampai 100 tahun beliau terus berdoa mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah merasa sengsara dengan berdoa memohon kepadamu ya Allah. Nggak pernah merasa sengsara.
Antum kira-kira kalau umur 50 tahun nggak dikasih anak, harinya sudah 45. Kira-kira menurut antum gimana? Kayaknya nggak mungkin. Ya, kita sering pakai akal kita, lupa dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dikasih anak sama Allah Azza wa Jalla Nabi Zakaria. Tidak dikasih anak dalam jangka waktu yang panjang. Itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan doa. Karena semua yang diminta sama hamba itu pasti dikasih satu dari 3 hal. Yang pertama, yang dipinta dikasih. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua, Allah tahu orang ini kalau dikasih anak berbahaya buat dia. Maka ditahan itu anak, tapi dia dipalingkan dari musibah yang lebih besar atau yang setara dengan doa dia. Yang ketiga, Allah kasih yang lebih baik dari hal itu. Apa? Pahala di akhirat. Makanya ketika Rasul SAW menyampaikan hal itu, apa kata para sahabat? Idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa nih. Kalau ternyata nggak ada ruginya doanya. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak buat kalian. Maka itu yang kadang-kala hilang dari diri kita. Keyakinan sama kekuatan Allah Azza wa Jalla.